Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kembali lagi kita bertemu. Kali ini saya akan membuat tutorial sederhana bagaimana cara membuat video pembelajaran melalui gadget. Ya, tutorial ini cukup sederhana. Nanti saya akan jelaskan aplikasi-aplikasi apa saja yang saya gunakan, kemudian menu dari aplikasi-aplikasi tersebut apa saja, kemudian bagaimana cara penggunaan, dan sampai akhirnya nanti bisa menjadi video pembelajaran yang bisa kalian upload di YouTube masing-masing. Baik, untuk aplikasi yang saya gunakan itu ada 3 aplikasi. Yang pertama adalah aplikasi rekam layar. Nah, aplikasi rekam layar ini sudah merupakan aplikasi bawaan dari HP saya. Bagi teman-teman yang memang belum memiliki aplikasi bawaan berupa aplikasi rekam layar, bisa di-download di Play Store. Biasanya saya gunakan aplikasi AZ Screen kalau tidak salah namanya itu. Itu fungsinya juga sama untuk merekam layar. Kemudian aplikasi yang kedua adalah saya gunakan aplikasi Liveboard. Nih. Nanti saya jelaskan bagaimana cara penggunaan aplikasi Liveboard. Kemudian yang ketiga adalah aplikasi FLLO. Aplikasi FLLO ini digunakan untuk mengedit video dari hasil rekam layar yang tadi kita sudah rekam, sehingga menjadi video yang enak untuk dilihat, cantik untuk dilihat ya. Baik, kita mulai saja penjelasan dari aplikasi yang pertama, yaitu aplikasi rekam layar. Sebelum saya memulai pembelajaran, biasanya saya akan menyiapkan aplikasi rekam layar terlebih dahulu. Ya, biasanya saya aktifkan terlebih dahulu aplikasi rekam layar. Kemudian setelah aplikasi rekam layar aktif, saya menuju ke aplikasi Liveboard. Nah, di aplikasi Liveboard ini sebenarnya di Play Store banyak sekali aplikasi yang menawarkan dengan fungsi yang sama, seperti whiteboard atau yang lainnya, itu hampir sama. Tapi kenapa saya pilih aplikasi Liveboard? Itu karena pembelajaran saya pembelajaran matematika, dan di aplikasi Liveboard itu menurut saya sedikit lebih lengkap daripada aplikasi yang lainnya. Mungkin ada aplikasi yang lebih lengkap tapi saya belum menemukan. Jadi sejauh ini baru aplikasi Liveboard yang menurut saya lengkap untuk menu-menu pembelajaran matematika. Nah, bagaimana cara menggunakan aplikasi Liveboard ini? Jadi untuk aplikasi Liveboard, saya ulangi. Pertama kita download dulu. Silakan download di Play Store. Kalau kalian sudah mendownload, bisa kita buka. Kemudian kita create board. Nah, kita memilih mau landscape atau portrait. Kalau saya biasanya landscape. Kemudian create. Nah, ini di aplikasi Liveboard ini terdapat beberapa menu. Menu yang pertama ini ada menu tangan ya. Kemudian ada menu pensil untuk menulis, kemudian ada menu bangun datar dan bangun ruang yang bisa kita gunakan. Kemudian ada menu penghapus, ada menu teks, kemudian ada menu sigma atau notasi yang bisa kita gunakan. Kemudian di sini ada menu untuk menambah gambar. Oke, untuk menu tangan sendiri ini biasanya kita gunakan untuk menunjuk sesuatu. Kemudian untuk aplikasi pensil bisa kita menulis, kita gunakan untuk menulis ya. Di sini juga bisa kita gunakan pilihan warna dan size-nya bisa kita atur ya. Itu untuk pensil. Kemudian ada menu
shape option, bisa garis, kemudian bangun datar, bangun ruang juga ada, meskipun tidak terlalu banyak, tapi menurut saya ini cukup membantu dalam pembelajaran matematika. Kemudian ada menu penghapus, ya, bisa kita hapus. Kemudian menu teks, teks ini biasa, seperti biasa kita bisa menuliskan, kita bisa menulis di menu teks. Kemudian Sigma ini menurut saya adalah menu notasi matematika yang bisa membantu kita. Misalkan untuk pembelajaran matematika yang membutuhkan penulisan variabel, kita bisa menuliskan variabel X, ya, atau Y, atau variabel yang kita butuhkan gitu. Nanti bisa kita, ini cukup banyak ya pilihan-pilihan menu notasi matematikanya, jadi nanti bisa digunakan kalau memang sudah. Bisa kita oke. Nah, nanti muncul di layar ini ya, muncul di layar. Kemudian ada satu lagi menu menambah gambar. Nah, di sini bisa kita masukkan gambar yang akan kita masukkan. Misal kita sudah screenshot gambar yang kita butuhkan, ya, kemudian nanti bisa kita sisipkan di sini. Nah, bisa kita sisipkan sembari kita menjelaskan dengan cara menunjuk. Nah, itu bisa ya. Itu untuk menu-menu yang ada di bawah. Kemudian untuk menambah, nah sebenarnya di aplikasi Liveboard ini ada yang berbayar juga, ada yang tidak berbayar. Kalau yang tidak berbayar, penggunaannya seperti biasa. Kalau yang berbayar, mungkin ada fasilitas untuk merekam dan share ya. Jadi share secara langsung, kita menjelaskan, siswa ikut melihat gitu. Tapi di sini saya tidak menggunakan karena berbayar. Kemudian di sini ada menu untuk menambah menambah halaman. Ya, kalau di halaman pertama kita menjelaskan tentang A, di halaman kedua beda, di halaman ketiga beda, itu juga bisa. Itu penjelasan untuk aplikasi Liveboard. Semoga nanti bisa membantu teman-teman untuk lebih mengeksplorasi lagi tentang Liveboard. Baik, untuk aplikasi yang ketiga, kita gunakan aplikasi FLLO. Aplikasi FLLO ini menurut saya sebagai orang awam ya, lebih mudah untuk dipelajari, lebih enak untuk dipelajari daripada aplikasi yang lainnya. Karena di sini kita bisa lebih memahami menu-menu secara sederhana. Contoh di sini saya akan mengajak Anda untuk membuat video dengan cara mengklik create video. Kemudian di sini kita langsung masuk ke galeri, bisa silakan memilih apa yang akan dimasukkan, atau kita bisa menggunakan background. Nah, ini karena untuk YouTube jadi kita 16.9 ya, bacanya gimana itu, create. Sudah ya, ini adalah background pertama. Backgroundnya bisa kita ganti-ganti sesuai dengan keinginan kita. Itu untuk background. Kemudian di menu-menu FLLO terdapat menu audio, di mana menu audio itu terdapat berbagai macam background yang dapat kita gunakan, tentu saja dengan mendownload terlebih dahulu ya. Jadi ini kalau yang ada tanda-tanda apa gembok, ini berarti dia berbayar. Kalau yang tidak berbayar berarti bisa di-download dengan hanya menggunakan kuota saja. Kemudian untuk sound efeknya juga sama, bisa kita download
ya. Kemudian untuk voice itu bisa kita gunakan ketika kita berbicara. Kemudian yang kedua adalah menu stiker. Stiker ini untuk mempercantik tampilan video kita. Jadi nanti teman-teman semua bisa bereksperimen masing-masing ya dengan videonya masing-masing. Bisa edit sana edit sini untuk mempercantik videonya, tampilan-tampilan videonya bisa dipercantik. Kemudian untuk frame ini biasanya tampilan untuk di awal memperkenalkan diri dengan foto teman-teman. Nah, ini untuk mempercantik supaya lebih kewas menggunakan frame. Untuk template ini, nah ini ada hiasannya ya di dalam video. Nah, seperti itu nanti bisa disesuaikan untuk penggunaannya. Kemudian di stiker di teks ini kita bisa gunakan mungkin untuk awalan video atau editan video atau apa terserah. Kemudian ada label ini juga bisa digunakan terserah ya. Nah, bisa digunakan terserah. Nah, nanti muncul seperti itu untuk label. Caption juga sama, nanti bisa digunakan. Kemudian ini caption ya. Kemudian IP ini untuk image, menambah gambar dan sebagainya. Filter untuk memfilter video, nanti mau pakai filter yang apa gitu. Saya biasanya tidak pakai filter. Nah, itu untuk tutorial sederhana saya mengenai FLLO. Nanti kalau kalian butuh tutorial yang lebih dalam lagi tentang FLLO, boleh kita berbagi, boleh kita saling share ilmu ya. Kalau yang mau nambah informasi tentang FLLO atau tentang Liveboard, silakan komen di bawah. Itu tadi untuk aplikasi-aplikasi yang saya gunakan selama saya melakukan pembelajaran secara daring ya. Tentunya harus tetap semangat untuk kita para pendidik yang memang mau tidak mau harus bisa menyesuaikan diri dengan keadaan ya, karena sekarang daring. Kemudian kita ingin memberikan yang terbaik bagi peserta didik. Jadi apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Terima kasih untuk hari ini. Selamat belajar, selamat mencoba, dan semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat